Kemudian datang seorang perempuan yang kita tahu bersama belasan tahun mengalami darah yang menetes, yang keluar, dan belasan tahun dikatakan menghabiskan uang dan ke tabib tidak sembuh. Artinya wanita ini menjadi susah, menjadi miskin, tidak punya uang dan bau, ditinggal orang, tidak punya harapan. Dan saudara bayangkan di tengah banyaknya orang yang ada pada saat itu berkerumunan, dia harus melawan arus yang begitu besar. Karena saudara dalam keadaan lemah yang tidak mampu, tapi orang-orang di sekitarnya banyak mengelilingi Yesus. Dan seharusnya dia tidak punya kesempatan, tidak punya kans untuk bisa bertemu dengan Yesus. Tapi saudara, Alkitab mencatat bahwa wanita ini tidak kehilangan pengharapan. Wanita ini tidak kecil hati, saudara. Saudara bayangkan bahwa orang-orang yang ada pada saat itu mungkin mereka sambil berjalan berdesak-desakan, dan Yesus mungkin berjalan cukup cepat karena ingin menolong anak dari seorang pendeta, pastor, imam yang sudah mati. Dan diiringi oleh murid-murid dan begitu banyak orang. Wanita ini dia tidak kecil hati. Saudara bayangkan dia berusaha berjuang melawan kaki-kaki yang besar yang luar biasa, dan tanahnya itu pasti berterbangan debu-debunya. Tapi wanita ini dia seret tubuhnya dan dia bilang apa? Aku tidak perlu ketemu Yesus muka dengan muka, tapi dari belakang saja. If I can touch His robe, kalau saja aku bisa jamah ujung pengharapan kecil dari jubahnya, ujung saja. Saudara, dia bilang dari belakang, nggak perlu Yesus ketemu saya. Dia bilang I will heal. Anda lihat pengharapan yang kecil yang mati bukan berarti tidak ada jalan. Yang setuju boleh katakan amin. Kita mencatat bahwa Tuhan membawa kita, menyelamatkan kita. But after that we have to live by faith. Yang setuju boleh katakan amin. Kita perlu untuk hidup dengan iman. Iman itu apa? Iman itu sesuatu yang tidak ada dasar Anda berpijak, Bu. Gak ada harapan, tapi Anda percaya. My Jesus is alive. Yesus aku hidup. Yesus aku besar. Yesus aku tidak pernah berubah. Yesus aku tidak pernah gagal. Suci boleh katakan. Wanita ini tetap memiliki keyakinan sekalipun kecil dan tipis. Alkitab mencatat dalam Habakuk dikatakan the righteous shall live by faith. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percaya itu tidak sama dengan perasaan. Ketika kenyataan hidup membuat Anda ingin menyerah, ketika semua hal yang buruk ada di depan, tapi Anda mengambil keputusan, enggak, saya hidup bukan karena melihat, saya hidup karena saya percaya kepada Tuhan. Saudara akan melihat bukan hanya mujizat, tapi semua yang terbaik yang surga punya, Dia siapkan buat Anda dan saya. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan dari YHS Makassar. Amin. Saya rindu kita baca ayat ini, saudara, boleh ditayang. Ayat ini dicatat dengan jelas. And Jesus said to her. Dia bilang daughter. Dia panggil anak perempuan. Bapak Ibu bisa bayangkan, wanita ini tidak punya keluarga mungkin. Karena biasanya orang susah, sakit, miskin, banyak ditinggal orang. Tapi Anda lihat, dia panggil daughter, dia panggil anak perempuan. Dia bilang, you took a risk of faith. Engkau telah mengambil langkah iman yang penuh dengan resiko dan tantangan. But now, tapi hari ini imanmu itu telah menyembuhkan engkau. Now you are healed and whole. Anda bayangkan orang yang mengikuti Yesus, Anda dan saya bukan hanya disembuhkan secara fisik, tapi kita dipulihkan seutuhnya. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan and whole. Dan ayat selanjutnya bilang apa? And live well. Engkau akan hidup baik. Anda bayangkan dia bukan hanya sembuh, tapi semua mimpi yang pernah terkubur lama, semua harapan yang hilang, Tuhan bisa kembalikan. Dia katakan you live well and live blessed. Anda pernah ingat waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah, blessed, blessed. Dalam terjemahan aslinya itu bukan diberkati bahkan, tetapi berbahagia, tapi diberkati dengan penuh. Saudara bayangkan, dia katakan live blessed
Dan ayat selanjutnya bilang apa? And be healed of your plague. Saudara, jadi engkau akan disembuhkan dari semua wabah, dari semua penderitaanmu, dari semua kegagalan hidupmu, semua kehancuran hidupmu. Wabah itu artinya semua penderitaan yang berat, kesusahan yang begitu besar yang mewabah sehingga orang semua tahu wanita ini gagal, wanita ini tidak punya harapan. Ada berapa di antara Bapak Ibu kadang-kadang harapanmu hilang, harapanmu menjadi tipis bahkan mati. Tapi hari ini di tempat ini, malam hari ini, ketika engkau mengambil iman, langkah iman, dan berani menghadapi setiap resiko, tantangan, badai, apapun itu bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Mujizat tidak pernah jauh. Ada penyediaan Tuhan. Live well, diberkati, dipulihkan seutuhnya roh, jiwa, dan tubuh. Bahkan dikatakan tidak ada kegagalan seumur hidupmu, tidak ada wabah. There is no plagues, tidak ada kesusahan atau orang yang pernah mengecap engkau miskin, susah, penyakitan. Alkitab catat wanita ini mengalami encounter, berjumpa dengan Yesus dan merubah segala-galanya. Yesus kita luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Dan itu tidak terjadi cuma 2000 tahun yang lalu. Yang sepakat boleh katakan amin. Alkitab mencatat He is the same Jesus. Ada seorang yang datang kepada saya dan dia bilang, Pastor please pray for me. Saya menghadapi cancer dan metastase. Dan ketika kami berdoa, dia menambahkan kata-kata, dia bilang, Pastor saya juga rindu. Oh, apa bu? Tolong doakan, saya rindu punya anak. Anda lihat, cancer metastase, tapi dia bilang dia rindu punya keturunan. Saya bilang, bu, saya hamba-hamba Tuhan tidak bisa menolong, tapi Yesus bisa. Suci boleh katakan amin. Jadi kami sepakat berdoa. Doa yang sangat sederhana. Dia maju ke altar dan kami berdoa. Setelah selesai, wanita ini pulang dan tidak bertemu lagi. Suatu waktu saya ada ibadah di sekitar tempat itu dan kemudian kakaknya datang dan bilang kepada saya, Pastor masih ingat dengan saudara saya, saudara kandung? Oh iya, itu dia datang. Dia disembuhkan dari kanker dan diberi keturunan. Anda lihat, Tuhan masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. But we have took a risk of faith.